Oke, untuk bagian pertama ini konsep tentang restoratif justice. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, istilah restoratif justice ini diperkenalkan oleh seorang psikolog yang bernama Albert Eglas di tahun 77. Nah, ini dalam tulisannya tentang ganti rugi dan perampasan atau reparation. Jadi keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana. Dan tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat saja. Jadi keadilan restoratif ini dikatakan oleh Ser sebagai pertanda dari sistem peradilan pidana modern. Jadi ada semacam pergeseran paradigma tentang criminal justice system dari retributive justice ke restoratif justice. Yang semula kita berorientasi kepada pembalasan, setelah itu kita akan berorientasi kepada bagaimana merestorasi kondisi atau keadaan korban. Ya. Berikutnya, restoratif justice ini tidak hanya menerapkan, sebentar Bapak Ibu, restoratif ini tidak hanya menerapkan keputusan mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ya. Dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan, perlawanan, ya, adversarial system. Jadi proses restoratif justice mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh perbuatan kejahatan, termasuk korban di dalamnya, pelaku, para pendukungnya, serta masyarakat secara keseluruhan. Jadi hal ini melibatkan suatu proses di mana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasi yang akan datang, begitu. John Brathwaite, nah ini dia mengatakan bahwa restorative justice is about healing rather than hurting, gitu. Moral learning, community participation, and community caring. Respectful dialogue, forgiveness, responsibility, apology, and making amends. Selanjutnya, mostly work well in granting justice, closure, restoration of dignity, transcendence of shame, and healing for victim. Nah, berikutnya, Bazemore juga dan Welger mengatakan bahwa restoratif justice, ya, ini setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud melakukan atau membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh kriminal. Berta juga mengatakan bahwa restoratif justice lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan, pemulihan, daripada menderitakan atau pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, ya, ada pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian, yang mana ini tidak jauh berbeda dengan sosiokultural bangsa Indonesia yang menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, musyawarah. Muladi mengatakan bahwa saat ini terjadi perkembangan di berbagai negara, bahwa pendekatan melalui proses keadilan restoratif semakin meningkat penerimaannya, bahkan terhadap kejahatan kekerasan seperti pembunuhan, termasuk di Texas yang terkenal sangat keras memperlakukan hukuman pelaku tindak pidana kekerasan. Jadi tidak hanya Indonesia yang kemudian menerapkan prinsip ini. 5 tahun setelah Albert Eglas tadi menyampaikan pemikirannya mengenai restoratif justice, kemudian di negara Belanda melakukan visi terhadap KUHP-nya dengan memasukkan konsep judicial pardon misalnya. Jadi memang konsep ini sudah diberlakukan cukup lama, kurang lebih berapa ya, dari 77 ya sampai sekarang. Tapi kalau dalam keilmuan ini masih dalam kategori cukup baru. Berikutnya, ini ada dua pandangan yang berbeda yang disampaikan oleh Howard Zerr dalam bukunya The Little Book of Restorative Justice. Nah, kalau pandangan criminal justice, halo Pak, tes. Oke, untuk criminal justice sendiri, ya, ketika itu diselesaikan melalui jalur litigasi, pandangan yang pertama adalah crime is violation of the law and the state. Kalau untuk restorative justice, crime is violation of people dan relationship. Jadi kalau kita lihat kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum dan negara. Itu untuk pandangan criminal justice.
Kalau restoratif justice, pelanggaran kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap orang dan hubungan antar orang tadi. Berikutnya, valuation create guilt untuk criminal justice, bahwa pelanggaran itu menciptakan kesalahan. Sedangkan di restoratif justice, valuation create obligation, bahwa pelanggaran itu menciptakan obligation, kewajiban, begitu. Berikutnya, justice requires the state to determine blame, guilt, and impose pain, punishment. Sedangkan restoratif justice involves victims, offenders, and community members in effort to put things right. Untuk criminal justice sendiri, keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan ya kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. Untuk pandangan restoratif sendiri, ini keadilan mencakup para korban, gitu ya. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, serta masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatu secara benar. Untuk sentral fokusnya, untuk criminal justice itu fokusnya kepada offenders getting what they deserve. Ya, jadi pelanggaran tuh mendapat ganjaran setimpal. Jadi pelanggaran bagaimana bisa dapat ganjaran setimpal dengan pelanggarannya. Sedangkan untuk restoratif justice fokusnya ini para korban, apa yang dibutuhkan para korban, victim needs gitu ya. Kemudian bagaimana ada pemulihan begitu Bapak Ibu. Jadi apa yang dibutuhkan korban, pemulihan korban yang diderita ya secara fisik, secara psikologis, materi, dan pelaku bertanggung jawab ya untuk memperbaiki keadaan tadi itu yang dia telah rusak. Nah, ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Kemudian kita masuk di proses di tahap implementasinya. Untuk implementasi sendiri, ini ada beberapa model dari restoratif justice. Model yang cukup tua, ya dibilang paling tua juga. Victim Offender Mediation. Nah, ini di tahun 70-an ya Bapak Ibu, di mana melibatkan pelaku, proses yang melibatkan pelaku dan korban yang difasilitasi oleh mediator atau fasilitator. Ada juga modelnya seperti group conference family. Ini family community or restorative group conference. Jadi ini melibatkan para pendukung bagi pelaku, korban, serta partisipasi lain dari masyarakat. Nah, ini sedikit perbedaannya. Kalau di group conference ini, para pihak, ya, misal di pelaku, begitu. Ada jadi kalau misal pelaku ini punya teman, atau korban juga punya teman, ini bisa dilibatkan sekaligus. Sehingga mereka bisa mendengar secara langsung kenapa perbuatan pidana itu terjadi, alasan pelaku melakukan perbuatan itu apa, sehingga mereka sendiri bisa melakukan langkah waspada agar tidak menjadi pelaku begitu ya. Mohon maaf, agar tidak menjadi korban di hari lainnya begitu. Jadi ada langkah-langkah pencegahan dengan melibatkan pihak-pihak tersebut. Nah, ini beberapa model yang ada di dunia. Kemudian kalau kita mengacu data Kementerian Hukum dan HAM per Juni 2022, lapas dengan kapasitas normal 132.107 orang tahanan itu dihuni lebih dari 278.000 tahanan ya. Jadi tingkat kepadatan lapas mencapai 211%. Ini penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif ini diharapkan bisa mengurangi over capacity. Ya, jadi tidak semua perbuatan pidana harus berakhir di penjara begitu ya. Dengan konsep restoratif justice diharapkan dapat diselesaikan di tingkat-tingkat, misal tingkat penyidikan di kepolisian yang menjadi gerbang pertama masuknya perbuatan pidana dalam criminal justice system.